Hmm. Oke, siap. Oke, Pak Andres masih di kantor, Pak? Iya, di kantor. Masih di kantor. Udah beres semua, Pak? Apa itu? Itu yang kemarin apa namanya? Keribetan-keribetan yang ada di kantor. Keribetan selalu ada. Man, tenang aja. Yang penting dijalanin ya, Pak. Iya, tiap hari penuh dengan keribetan kita. Oke, siap. Kecuali Ya nanti kalau enggak. udah Kenapa? meninggal, kalau udah meninggal nanti baru Betul, nggak Pak. ribet Pas lagi. kalau udah pulang ya, Pak ya? Iya. Oke, siap. Pak Andris, sebelumnya thank you ya, Pak, udah bisa nyempetin waktunya nih di apa namanya di diskusi lah. Ya kan lebih diskusi. Kemarin kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol kan terkait perkembangan blockchain, terus Iya, perkembangan apa interest apa masyarakat lah terkait cryptocurrency ini ya, Pak ya. iya, iya, iya. Kemarin juga kan dari sisi apa saya sebagai startup lah ya katanya startup untuk si platform loyalty reward ya yang dimana namanya itu Tara platform gitu ya. Nah, Pak Andris ini kan sebagai IT ya, sebagai IT director di salah satu perusahaan besar nih Pak, Iya, gitu. iya. Suatu perusahaan besar, terus Lotte Grosir. Nah, kira-kira eh, menanggapi daripada si blockchain ini atau si kripto ini seperti apa sih Pak? Ya, pertama gini ya. Mm-mm. Kebetulan Lotte Grosir ini adalah salah termasuk yang pionir Mm. dalam Mm. dalam proses membership loyalty program di Indonesia. Mm. Dulu zaman makro, Yes. Lotte sendiri belum ada, tapi makro itu makro, lalu kemudian Lotte Grosir. Mm. Nah, waktu zaman makro itu pertama kali di Indonesia yang masuk toko harus pakai membership ya makro itu, Yes. gitu. Mm. Nah, dari membership yang ada sampai dengan sekarang kita jalanin, jadi pengalaman kami itu sangat berharga sekali, Mas. Mm. 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 Ngomongin masalah membership dulu nih, Oke. gitu ya. Sehingga kita bisa membuat satu segmentasi terhadap Mm. customer-customer yang pembelinya si toko-toko kita. Oke. Bisa kita bagi-bagi, ada yang individual atau end user, ada yang Mm. mungkin retailer, ada segala Ya. macam gitu. Nah, masing-masing ini punya interest memang, Oke. mereka punya interest gitu ya. Ada yang apa namanya bentuknya reward dalam arti potongan harga Ya. gitu. Tapi nggak sedikit juga yang bermain di apa namanya produk tuh, Mm. Mm. dan diganti produknya dengan sesuatu barang gitu Oke. ya. Oke. Ada souvenir juga gitu. Jadi macam-macam. Nah, kaitan dengan yang ide yang kalian mau bangun ini, Mm. itu sesuatu yang termasuk yang baru di Indonesia kan, kripto Oke. ini Ya. baru dikenal, dan itu apa namanya dunia trading ini lagi booming ini sekarang, Yes. Betul. Lagi hangat-hangat ya Pak. lagi hangat-hangatnya. Mm. Cuma pada posisinya masih trading, jual Yes. beli Yes. gitu. Ya. One day mungkin dia akan bisa diperdagangkan juga secara bukan diperdagangkan, bisa digunakan untuk transaksi Yes. gitu. Jadi demand-nya sih menurut saya tinggi ya Mm. untuk cryptocurrency ini, untuk Ya. kripto. Jadi kalau dari poin loyalty tadi yang sebelumnya hanya berisi potongan harga atau barang gitu. Mm. Nah, ini bisa menjadi yang menarik juga Oke. untuk peminat itu apa ya, kan konsumen tertentu ya. Oke. Tapi sekarang lebih banyak kayak misalnya mungkin orang-orang lebih 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 interest ke ini kali ya Pak ya, lebih interest ke cashback ya Pak ya. Ya, betul. Karena kan setahu setahu saya juga kan kalau Lotte itu ada punya program cashback juga kan Pak. Iya, betul, Itu betul. Hmm. tipe-tipenya ada yang gold segala macam gitu ya. Hmm. Karena kenapa si customer itu lebih suka cashback karena impact-nya langsung kali gitu ya. Iya, betul. Hmm, hmm, Hmm. hmm. Langsung Ketimbang kita dirasakan. redemption point gitu. Iya, dan memang apa namanya saat ini yang umum terjadi seperti itu. Dalam arti pembeli itu pengennya harga lebih murah aja gitu. Yes. Dia belum menggabungkan antara antara
pembelian bulanan gitu, kebutuhan sehari-hari dengan trading gitu kan. Oke. Gitu. Memang saat ini seperti itu. Oke Pak. Nah, kemarin gini Pak, kemarin sebenarnya ada studi sih Pak, gitu ada studi yang di mana gitu ya terkait masalah loyalty program gitu ya, itu juga yang sebenarnya jadi isu yang kita angkat sih sebenarnya, gitu ya. Isu yang kita angkat itu pernah ngobrol juga gitu ya sama salah satu director lah yang di Lotte juga Pak, gitu ya. Ya, Yang ya, tidak saya ya. sebutkan namanya gitu ya, terkait masalah loyalty program yang ada di Lotte gitu. Karena kalau menurut informasi bahwa yang terpakai dari 100% itu hanya 30% aja Pak Ya, yang ya. dikirim. Sedangkan menurut studi itu adalah 50%. 50%-nya gitu loh. Itu sebenarnya makanya itulah sebenarnya yang kita angkat untuk menjadi sesuatu hal solusi lah khususnya bagi konsumen gitu ya. Nah, dari sisi Pak Andri sendiri ada tanggapan nggak sih Pak terkait masalah ini? Nah, masalah ini ada dua aspek ya yang terlibat. Ya, dari sisi company-nya itu sendiri dan sisi konsumen. Ya. Jadi, kalau dari sisi company tentunya masalah redemption ini sedapat mungkin sekecil-kecilnya memang. Betul. Ya kan? Karena kan mana ada company nggak pengen yang pengen untung ya Pak? Iya, pengen untung gitu. Oke. Gitu. Tapi dari sisi konsumen tentunya mereka sekecil apapun kalau bisa di redeem, dia akan redeem gitu. Nah, bagi konsumen yang poinnya kecil ini, yang itu kan susah ya nyari barang yang senilai gitu ya, yang dia butuhkan gitu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang mereka mengabaikan gitu, mengabaikan ya udahlah gitu. Yang penting udah dapat barangnya udahlah gitu. Nah, ini yang sebenarnya dari sisi konsumen ada hal yang masih bisa dimanfaatkan ya gitu. Ya, karena balik lagi gitu sih ya, balik lagi kayak misalnya contoh poin itu akan tidak terasa kalau misalnya memang dari jumlah apa yang dia dapetin itu nggak setara sama poin yang mau ditukar kan Pak? Iya, betul. Kayak Betul. gitu. Nah tapi Pak, Bapak udah pernah dengar belum Pak? Sekarang itu PayPal Pak, PayPal ya, payment gateway itu PayPal itu sekarang itu dia udah kerjasama sama salah satu startup untuk rewarding juga namanya StormX, gitu ya kalau nggak salah gitu ya. Itu dia untuk setiap transaksi yang dari si PayPal itu akan dibalikin dalam bentuk cashback Pak. Gitu. Jadi menurut kita sih sebenarnya hal ini gitu ya terkait masalah solusi dari si cryptocurrency ini sangat memungkinkan gitu Pak. Gitu karena kan pada dasarnya sebenarnya kalau menurut kita ini tinggal masalah waktu aja sih. Itu masalah waktu yang dimana kan sebenarnya apalagi memang kalau bisa dari sisi regulasi kan perusahaan besar itu kan susah ya Pak ya. Iya. Itu apalagi Lotte kan perusahaan Korea, apabila ini pengen diimplementasi memang harus ke headquarter. Iya, iya. Dan itu kesulitan jelasin ya bahasa Korea, Bro. Betul Pak. Karena kan balik lagi kan secara sistem gitu ya, secara sistem pastinya kan akan dimodifikasi kan. Nah, dari hal tersebut, nah kita punya solusi di mana sebenarnya teknologinya kita, platformnya kita itu, kalaupun misalnya memang ada penyesuaian di sisi company gitu ya, di sisi company itu nggak bakal terlalu banyak perubahan. Itu kita akan buat sebuah kayak misalnya platform atau middleware yang nantinya dari sisi internalnya si merchant nih, gitu ya, atau misalnya perusahaan gitu ya, itu dengan mudah melakukan integrasinya untuk swap-nya. Karena solusinya kita memang dari poin-poin yang didapatkan di poin-poin yang didapatkan sama consumer gitu ya, itu nanti bisa di swap Pak, itu menjadi sebuah sebuah investasi berbentuk cryptocurrency itu, dan dia nanti juga bisa di swap lagi ke kripto lainnya lagi. Untuk tahap awal memang kita swapnya ke ke si Extra ini. Iya. Jadi biasanya udah jam mau pulang nih Pak ya, udah bunyi-bunyi. Iya, udah mulai berisik nih. Begitu lo telat dikit langsung ada suruh pulang. Suruh pulang ya Pak ya. Tapi Pak Andris pulang kan Pak? Pulang lah. Pulang ya? Tapi udah urusan selesai. Oke. Terus dari sisi gini, kalau menurut Pak Andris gitu ya, kira-kira dari sisi
hal ini ya, dari sisi ideas atau solusi yang kita tawarkan gitu ya, project yang kita tawarkan itu sangat memungkinkan nggak diimplementasi gitu loh. Kalau menurut saya untuk future bagus ya, gitu. Apalagi kalau sampai nanti kita menghadapi transaksi kripto itu bisa dipakai gitu ya, dipakai dalam jual beli. Kalau sekarang kan hanya trading. Kalau nanti bisa dijual belikan kayak di beberapa negara itu akan menarik jadinya memang. Artinya kenapa menarik? Kalau sekarang startup itu Tokopedia apa segala macam itu mesti menggandeng merchant untuk bisa tuker point rewardnya gitu kan. Kalau nanti kan otomatis jadi langsung nggak perlu approach masing-masing itu. Betul. Otomatis aktif itu semua itu. Yes. Karena memang gini Pak, karena memang kemarin juga saya juga lupa juga ya, apa mungkin sama gitu ya si StormX ini gitu ya, atau startup-nya lain juga, tapi intinya si startup ini lebih ke arah ke loyalty reward juga Pak. Cuman ada di luar gitu ya. Dia juga kerjasama sama kayak Lazada gitu Pak. Lazada dan online shopping lah ya, online shopping untuk ya gimana caranya memaintain loyalty reward mereka juga, dan harapannya karena apa namanya, karena kita berbasis loyalty gitu ya, seharusnya sih bisa masuk juga ke mereka gitu. Apalagi kan Lotte Grosir ini kan punya online shopping ya Pak ya. Iya. Itu ke depannya mungkin juga kita bisa bekerja sama juga Pak dalam hal untuk memanage loyalty point ini ke dalam sebuah investasi cryptocurrency. Seperti itu. Iya, mungkin aja sih. Gitu. Karena baik lagi ini sebenarnya kalau menurut kita tinggal nunggu masalah waktu aja sih. Itu once katakanlah memang udah rame, terus pemerintah melirik ini menjadi sesuatu hal yang menguntungkan juga buat negara gitu ya Pak ya. Itu kenapa enggak ini diaktifin lah. Iya, kalau sekarang sih kelihatannya kalau menurut saya pribadi ya, problemnya cuma di perpajakan, Man. Oke, betul. Jadi masalah online ini kan repotnya di perpajakan. Ya. Bagaimana menangkap transaksi online ini secara pajak sebenarnya gitu. Betul. Nah, tapi kalau dia disamakan dengan yang offline, itu juga akan nggak laku juga yang online ini, gitu. Karena apa bedanya terus gitu. Nah, saya juga melihatnya kayak apa namanya masa depannya para onliner ini kalau udah harganya mereka masuk ke ke market dengan harga yang normal gitu ya, itu mereka berat juga loh Man, kalau nggak ada kayak gini-gini, nggak ada game-game sesuatu yang membuat mereka bisa stay untuk bertransaksi. Ya. Karena kan memang tujuannya kan loyalty program itu supaya si customer juga balik lagi untuk beli produk-produknya mereka kan Pak. Tuh, nah makanya memang jadi tugas kita juga untuk bagaimana caranya supaya memberikan suatu gimmick gitu ya, memberikan suatu gamification untuk si konsumernya mereka atau customernya mereka. Iya, GrabFood apa segala macam itu ya. GoFood itu kan harganya sama harga yang offline lebih mahal mereka yang online tuh. Hanya orang terpaksa mau nggak mau keluar yang beli itu ya kan. Iya benar. Kelaparan. Iya. Ya benar, karena memang yang kita rasain bahwa customer itu pelanggan itu loyalnya sama harga ya Pak ya. Ya kan? Gitu. Iya. Oke. Terpaksa aja tuh. Even itu customer B2B Pak. Iya. Apalagi Lotte Grosir ya ada B2B, kalinya B2B kan? Iya, apalagi kalau yang beberapa B2B yang concern di pricing ya gitu. Karena B2B juga ada yang terkait dengan memang dia konsum, ada juga yang mereka jual lagi kan gitu. Nah gitu, atau dipakai sebagai materi produksi. Nah kalau dipakai materi produksi kan maunya dia low cost, pasti dibagi tepung gitu, itu dibeli banyak untuk dibuat suatu produk cake. Nah tentunya kan ini menjadi bahan dasar yang kalau bisa semurah-murah mungkin gitu, karena akan diproduksi menjadi bentuk yang lain gitu. Betul. Ya sih sebenarnya. Intinya sih sebenarnya gini Pak, kalau misalnya reward itu yang harus kita sepakati adalah sesuatu hal yang menarik ya Pak ya.
Ya, ya. Bahkan yang kita yakini adalah Tuhan itu juga ngasih reward ya Pak ya, dalam bentuk Oh pahala iya. ya Pak. Iya. Betul. Dalam bentuk pahala ya Pak. Nggak ada yang gratis di dunia ini, man. Nggak ada yang gratis Pak. makanya kita kasih ekstra Pak. Nah, ya benar-benar. Oke. Terus selanjutnya Pak, selanjutnya nih, kira-kira nih pertanyaan selanjutnya, kira-kira baik lagi memungkinkan nggak kira-kira kita bekerja sama dalam waktu dekat itu ya? Kita katakan kalau antara platform kan kita akan go live itu di Q1 di 2022. Seperti itu. Mungkin bisa dari sisi kayak misalnya ada warung nih Pak ya. Kita kan manage warung nih Pak. Kebetulan Ya, ya. kan antara platform, company-nya, perusahaannya K Digital nih itu kerja sama Lotte kan sampai tahun 2024 nih Pak. Masih cukup panjang gitu ya. Salah satunya adalah manajemen warung nih Pak. Warung kelontong kakak gitu ya. Kita bisa implementasi di dari yang kecil dulu deh. Gitu kan sebelum sesuatu hal yang besar gitu loh. Itu sangat memungkinkan nggak kira-kira Pak? Menurut saya mungkin sih, cuma nanti kita lihat bagaimana supaya nggak major changes ya. Yes. Kita cari solusinya supaya implementasi mudah. Itu salah satu contoh tadi ya, kalau misalnya kita mau kayak tukar barang di CIS gitu ya, di customer service, sehingga dia di luar dari sistem existing gitu, ditukar dalam bentuk lain, semacam di trade in juga ke sana itu, ditukar lah, boleh bilang gitu, ditukar. Itu bisa sih, nanti coba dipikirin caranya sederhana. Iya, sebetulnya karena gini sih Pak, karena kita kan punya platform tuh Pak, yang POS kan, ya kan point of sale-nya kita, karena kan balik lagi transaksi itu awalnya pasti kan dari POS tuh. Jadi memang plan-nya kita akan modifikasi dari POS-nya kita, yang dimana nanti setiap transaksi itu alokasi loyalty point-nya itu melalui dari POS-nya kita. Ya kalau buat warung-warung sih, rasanya sih yang udah under kalian bisa dimulai itu. Karena kan nggak terlalu berhubungan dengan sistem Lotte itu. Yes, betul. Karena kita punya ekosistem sendiri kan, Pak. Benar. Oke. Nah itu dia sih sebenarnya yang menjadi fokus kita gitu kan. Karena balik lagi sekarang itu kan yang tadi udah terkait dari awal lagi bahwa memang lagi anget-angetnya sih Pak investasi cryptocurrency kan. Nah di satu sisi Pak banyak banget yang kena scam Pak. Iya. Banyak banget yang kena scam kenapa? Karena dari sisi developernya sendiri nggak jelas kan. Gitu. Jadi ini sesuatu hal investasi yang menarik gitu ya, investasi jangka panjang gitu ya. Tapi harus hati-hati juga gitu loh. Benar. Nah, itulah yang jadi satu benefitnya di kita itu adalah memang sudah under sebuah perusahaan gitu. Gitu sebuah perusahaan yang itu juga bisa dicek lah kredibilitasnya seperti itu. Nah, terakhir Pak Andris, sebelum menutup diskusi singkat kita nih gitu ya. Kira-kira ada nggak ada masukan nggak atau ada feedback nggak buat kita nih ke depannya seperti apa? Ya, feedback mungkin tadi kita mesti lebih agresif ya, mau nggak mau ya, agresif dalam mengikuti perkembangan dunia retail gitu. Karena retail sekarang kan agak suffer ya situasinya, apalagi retail yang non sembako nih, non kebutuhan pokok. Mall-mall suruh tutup apa segala macam. Nah, ini bisa menjadi challenge mereka tuh, dari orang jual MacBook, apa segala elektronik, apa segala macam, ini juga menjadi sasaran empuk juga untuk dipikirin solusi-solusi loyalty buat mereka nih, gitu, untuk segera mengejar ketertinggalan mereka terhadap pendapatan mereka kan secara company gitu. Oke, kalau gitu. Sebelum apa lagi ya kira-kira ya? Paling dari saya sih cukup gitu ya. Ya. karena sebenarnya memang santai aja sih Pak. Iya. Lebih santai kita tanya-tanya gitu ya. Mesti kita diskusi singkat aja gitu ya. Intinya adalah ini sesuatu hal yang menarik gitu ya Pak ya. Yang menarik dan sangat memungkinkan untuk diimplementasi gitu. Iya betul sih. Ya udah tetap semangat
Siap Pak kalau gitu. Nggak Pak, apa ya, thank you Mas berat Roni. ya Pak ya atas Sama-sama. supportnya Pak. Ya, Kapan-kapan kita makan-makan lagi Pak. oke. Yo, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo.